Halo semuanya, jumpa lagi di channel cerita si Jago Ngora. Gimana kabarnya nih para teman-teman kultivator? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi penuh energi spiritual ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali alur cerita Dewa Kultivasi Ganda episode ke-151. Jadi siapin posisi ternyaman kalian, ambil tes spiritual favorit, dan bersiaplah untuk menyelami kisah epik Chusyu yang penuh misteri dan juga kejutan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu episode sebelumnya. Setelah mendengar suara misterius yang memanggilnya, dalam waktu singkat Chusyu bersama dua bawahannya langsung dipindahkan ke dimensi lain. Dalam sekejap mata, mereka tiba di tempat yang diduga sebagai lokasi Dao Yuan, sebuah tempat yang konon menyimpan rahasia besar dunia kultivasi. Tanpa ragu, Chusyu mengajak kedua bawahannya untuk menjelajahi area misterius itu. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan benda berbentuk telur yang memancarkan energi spiritual luar biasa padat. Telur itu begitu besar hingga membuat Chusyu merasa aneh sekaligus familiar. Saat Chusyu mencoba menyentuhnya, keanehan pun terjadi. Karena dengan nada yang sangat sombong, telur itu mengancam akan memakan siapapun yang berani menyentuhnya. Li Qin yang merupakan bawahan setia Chusyu, tentu saja dia tidak bisa menerima hal itu dan hampir menghancurkannya kalau saja sang master tidak segera menahannya. Namun saat percakapan berlanjut, terungkaplah bahwa makhluk dalam telur itu mengenal Chusyu. Dia ternyata adalah makhluk misterius yang dulu sempat menghilang di kota Sanjing. Kini dia menjelaskan bahwa karena badai kehampaan dan luka parah, dia terjebak di tempat itu dan akhirnya berevolusi menjadi telur spiritual. Mendengar hal tersebut, Chusyu hanya bisa tersenyum tipis dan memutuskan untuk membawanya pergi. Dia bahkan berkata dengan nada yakin, saat telur itu menetas nanti, mungkin dia akan menjadi seorang sage agung. Sementara itu di bintang kuno Taichi, Kim Mengli sedang menjalani pengasingan di Pulau Dewa Alam Liar. Dia didatangi oleh Qian Mian yang membawa kabar buruk karena dalam 2 hari ke depan, Tiannu akan melancarkan serangan besar ke Pulau Dewa Alam Liar dan juga rawa tidak berujung. Kim Mengli pun sempat terkejut, tapi dia dapat memahami jika Tiannu berani menyerang, berarti mereka telah mengumpulkan kekuatan yang luar biasa besar. Tanpa menunda waktu, Kim Mengli pun menemui klan Dewa Petir untuk meminta mereka bersatu menghadapi ancaman besar ini. Syukurlah Lei Xin dan Lei Yuan setuju untuk bergabung, namun di balik itu ada percakapan yang cukup menggelitik. Lei Xin ternyata diam-diam mengkhawatirkan Chusyu yang sudah setahun tidak kembali ke sana. Hal itu pun membuat Kim Mengli merasa cemburu dan juga kesal, sehingga dia memanggil Chusyu di dalam hatinya sebagai murid pengkhianat yang selalu merebut hati setiap wanita. Tidak disangka di dimensi lain Chusyu tiba-tiba bersin keras. Dia merasa bingung dan mengira dirinya pilek, padahal seorang kultivator tidak mungkin sakit. Li Qin pun menggodanya dengan berkata, "Master, mungkin ada seseorang yang sedang merindukanmu." Namun Xiaoqi menimpali dengan nakal, atau jangan-jangan ada seseorang yang sedang memakimu. Sedangkan Chusyu hanya bisa terdiam sambil terus bersin-bersin tidak jelas. Dan begitulah episode sebelumnya ditutup dengan suasana ringan, tapi tetap menyimpan misteri besar tentang dunia tempat Chusyu kini berada. Nah, setelah semua kejadian itu, pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya tempat misterius yang sedang dijelajahi oleh Chusyu? Dan bagaimanakah nasib Kim Mengli serta Pulau Dewa Alam Liar menghadapi serangan Tiannu yang semakin dekat? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke kisah selanjutnya di episode ke-151. Cerita berlanjut. Setelah menemui klan Dewa Petir, Kim Mengli kembali ke istana dan dia sudah ditunggu oleh Jiannu yang merupakan pemimpin para boneka. Langkah Kim Mengli tampak tenang, namun ada beban berat di balik matanya. Pertemuan dengan klan Dewa Petir belum berakhir di hatinya. Kini tanggung jawab baru menantinya di istana. Jiannu pun langsung memberi salam kepadanya. Dia bilang, "Aku memberi salam kepada Nyonya." Kim Mengli menjawab, "Aku baru saja dari klan Dewa Petir dan mereka bilang akan berpartisipasi dalam perang ini." Nada suaranya datar namun tegas, mencerminkan ketegangan menjelang perang. Jiannu menunduk dalam hormat, sadar bahwa perintah sekecil apapun bisa menentukan hidup dan mati banyak orang. Lalu Kim Mengli menyuruhnya untuk memberitahu Long Kui. Dia bilang, "Sekarang kau pergilah ke rawa tidak berujung untuk menemui Dewa Naga dan katakan kepadanya kalau Tiannu akan menyerang." Jiannu menjawab, "Baik Nyonya, aku akan segera pergi ke sana." Suara Kim Mengli terdengar mantap, namun di balik ketegasannya tersimpan kekhawatiran. Dia tahu pesan ini bisa menjadi awal dari badai besar yang tidak terhindarkan. Setelah Jiannu pergi dari sana, Kim Mengli mengeluarkan benda pemberian Chusyu dan berkata di dalam hatinya, "Sebelum murid pengkhianat itu pergi, dia meninggalkan 2 formasi ini untukku. Yang satu untuk berteleportasi, dan yang satunya untuk menjebak dan membunuh musuh. 2 formasi ini merupakan item tingkat 8. Aku rasa akan bisa menahan musuh untuk sementara waktu." Tatapan Kim Mengli lembut teman penuh rindu. Setiap kali dia melihat benda peninggalan Chusyu, hatinya seperti ditarik kembali ke masa lalu, yaitu antara benci dan juga kepercayaan yang berpadan sepenuhnya. Wajah Kim Mengli pun terlihat sedih dan kembali berkata di dalam hatinya,
Sebelum aku menghadapi situasi putus asa seperti ini, barulah aku mengerti seberapa kuat dirimu murid pengkhianat. Kau selalu memiliki strategi untuk bisa mengalahkan musuh yang lebih kuat, sehingga dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Suaranya bergetar di dalam hati. Rasa kagum dan luka bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa sangat sesak. Ia baru menyadari betapa besar bayangan Chusyu dalam setiap langkahnya. Lalu Kim Eng Lee memegang perutnya. Dalam hati dia bilang, sekarang kau tidak ada di sini, aku akan mencoba untuk bertahan bersama semua orang, sama seperti yang biasa kau lakukan. Sentuhan lembut di perutnya menjadi janji dalam diam. Dia bertekad untuk melindungi kehidupan yang tumbuh di dalamnya, warisan terakhir dari seseorang yang kini hanya tinggal dalam ingatan. Kemudian, setelah berita itu sampai ke telinga Long Kui, dia datang ke Pulau Dewa Alam Liar untuk membahasnya lebih lanjut bersama Kim Eng Lee. Tatapan Long Kui penuh keseriusan. Dia datang bukan sekedar membawa kabar, tapi juga beban keputusan besar yang akan mengubah nasib banyak pihak. Long Kui pun meminum teh yang disajikan oleh Kim Eng Lee. Dia bilang, "Meng Lee, lama tidak berjumpa. Teh yang kau sajikan menjadi lebih bening dan juga manis." Sesaat, suasana menjadi lebih tenang. Tapi di balik sapaan ringan itu, tersimpan keakraban dua wanita kuat yang sama-sama menanggung kenangan tentang satu pria yang sama. Lalu Long Kui melihat ke arah kandungan Kim Eng Lee dan kembali berkata, "Bayi di perutmu juga terlihat lebih jelas. Kau memang yang terbaik sampai membuatku merasa iri, karena aku tidak tahu kapan bisa mengandung anak dari Chusyu." Ucapan itu terdengar lembut, namun mengandung rasa getir, kecemburuan, kekaguman, dan kesepian berpadu di balik senyuman Long Kui yang sulit dibaca. Tentu saja Kim Eng Lee sangat terkejut mendengarnya sampai dia tersedak dan berkata di dalam hatinya, "Apa maksud perkataannya itu?" Dada Kim Eng Lee berdebar hebat. Kata-kata Long Kui mengguncang pikirannya, seolah membuka kembali luka lama yang belum sempat sembuh sepenuhnya. Kim Eng Lee pun menatap Long Kui dengan seksama. Dalam hati dia bilang, mungkinkah dia berhasil menggoda Chusyu untuk menggabresnya? Tatapan Kim Eng Lee menajam. Ada rasa tak percaya yang menekan dadanya. Pikiran itu saja sudah cukup membuat hatinya bergetar antara amarah dan juga cemburu. Melihat Kim Eng Lee yang menatapnya dengan penuh curiga, Long Kui membayangkan saat dia berkultivasi ganda dengan Chusyu. Dia bilang, "Sejujurnya aku lebih suka duduk di ranjang bersama Chusyu daripada duduk sambil minum teh denganmu." Perkataan Long Kui menusuk seperti pisau halus. Dia mengucapkannya dengan senyuman ringan, tapi kata-katanya membawa badai di antara keduanya. Tentu saja Kim Eng Lee menjadi sangat marah mendengarnya, sampai kepalanya mau meledak. Dalam hati dia bilang, jadi dia tidak hanya menggodanya, tapi sudah berkultivasi ganda dengan murid pengkhianat itu. Wajah Kim Eng Lee memerah menahan emosi, napasnya memburu, rasa marah dan sakit hati beradu di dalam dada, mengancam untuk meledak kapan saja. Melihat wajah Kim Eng Lee yang memerah karena merasa kesal, Long Kui malah menertawakannya. Dia bilang, "Jangan khawatir, aku tidak berniat untuk mencuri kekasihmu itu." Tawa Long Kui terdengar ringan, namun mengandung nada menggoda, karena dia tahu setiap kata yang keluar dari bibirnya mampu mengguncang perasaan lawannya. Lalu mereka menyudahi omong kosong itu dan Long Kui kembali berkata, "Baiklah, kedatanganku kemari atas permintaan dari Chusyu. Aku akan mengatur langkah selanjutnya. Katakan kepadaku, apa yang akan dia lakukan?" Suasana kembali serius, tatapan Long Kui berubah tajam. Kini dia bukan lagi wanita yang bercanda, melainkan seorang pemimpin yang siap menghadapi perang. Kim Eng Lee pun menjelaskan rencananya. Dia bilang, "Sebelum pergi, Chusyu memberikan alat formasi, dan jika Tianu menyerang, aku akan menggunakannya untuk melawan mereka." Kim Eng Lee berbicara mantap, tapi di balik ketegasannya tersirat kekhawatiran. Rencana ini bukan sekedar strategi, melainkan pertaruhan hidup dan kehormatan. Mendengar rencana dari Kim Eng Lee, Long Kui merasa heran. Dia bilang, "Jadi maksudmu dia ingin kita bertahan menggunakan formasi itu sampai kita mati?" Kim Eng Lee menjawab, dia memperkirakan dengan formasi pertahanan tingkat 8 ini, setidaknya kita bisa bertahan dari mereka selama setahun. Keheningan menyelimuti keduanya sesaat. Rencana itu terdengar egois, tapi juga mengandung resiko besar. Setahun bertahan bisa berarti setahun dalam ketakutan. Long Kui pun berpikir sejenak. Dia bilang, "Tapi bagaimana jika para Tianu telah mempersiapkan rencana lain? Apakah dia tidak berpikir sampai ke situ?" Long Kui menatap kosong. Pikirannya berputar cepat. Dia tahu musuh mereka bukan tipe yang mudah ditebak. Sedikit saja lengah, kehancuran bisa datang tanpa peringatan. Kim Eng Lee langsung mematahnya dengan menggelengkan kepala. Dia bilang, "Chusyu pernah berkata kepadaku, kalau Tianu tidak akan mengambil tindakan sebelum mereka bisa menekan Kaisar Taiyi. Itu karena mereka masih takut jika kau bergabung dengan pihak Dewa Alam Liar. Meskipun mereka tidak takut mati, tapi tindakan gegabah harus dibayar dengan harga yang sangat mahal." Ucapannya terdengar penuh keyakinan. Kim Eng Lee masih memegang teguh kepercayaan kepada rencana Chusyu, seolah kata-kata murid itu masih bergema di pikirannya hingga saat ini. Kim Eng Lee pun melanjutkan perkataannya, "Oleh karena itu, mereka tidak akan dengan mudah mengambil resiko, tetapi akan menggunakan para Tianu untuk menghabisi kita secara terus-menerus." Long Kui bertanya, apakah Chusyu itu sangat percaya diri? Suasana tegang kembali terasa.
Pertanyaan Longkui seorang mengguncang keyakinan Kim Eng Lee. Apakah kepercayaannya kepada Chushu itu sebuah kekuatan ataukah justru sebuah kelemahan? Bukannya menjawab pertanyaan dari Longkui, Kim Eng Lee malah tersenyum dan berkata di dalam hatinya, tentu saja murid pengkhianatku itu sangat percaya diri. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ada kebanggaan sekaligus luka di balik senyuman itu. Perasaan yang hanya bisa dimengerti oleh seseorang yang masih menyimpan kenangan mendalam. Lalu Kim Eng Lee membayangkan saat sedang bersama Chushu di kamarnya. Pada saat itu Chushu memberikan cermin batu. Dia bilang, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama aku mencari sumber dao dan tidak bisa kembali tepat waktu, Pulau Dewa Alam Liar ini akan jatuh ke tangan musuh. Pada saat itu terjadi, gunakanlah cermin batu ini untuk pergi dari sini. Chushu pun tersenyum dan melanjutkan perkataannya. Aku Chushu bukanlah orang baik ataupun pahlawan. Aku hanya ingin wanitaku dan orang-orang yang aku cintai bisa selamat dan hidup dengan baik. Lalu Chushu memegang kandungan Kim Eng Lee dan kembali berkata, jadi kau harus hidup dengan baik bersama dengan anak kita yang belum lahir. Kim Eng Lee pun merasa tersentuh dan langsung bersandar di bahunya. Dia bilang, murid pengkhianat, kau jangan sampai mati di luar sana. Ingatan itu muncul begitu jelas, seolah waktu tak pernah berlalu. Suara Chushu terdengar tenang, tapi setiap katanya membawa makna berat, seperti pesan terakhir sebelum berpisah. Kata-kata itu sederhana tapi menusuk hati. Di balik senyum Chushu, tersimpan tekad seorang pria yang rela memikul dosa demi melindungi orang yang dicintainya. Sentuhan lembut itu seakan mengukir janji di udara, momen singkat yang hangat namun juga menyakitkan, seolah mereka berdua tahu perpisahan akan segera datang. Suaranya bergetar pelan, menyembunyikan rasa takut yang tidak ingin diakui. Dalam pelukan itu, tidak ada lagi guru dan murid, hanya dua hati yang saling bergantung di ambang perpisahan. Kembali lagi ke masa sekarang, terlihat retakan besar di atas langit Pulau Dewa Alam Liar yang merupakan pelindung untuk melindungi tempat itu dari ancaman para musuh. Getaran halus menyebar di udara, perlindungan yang selama ini memberi rasa aman mulai runtuh, pertanda bahwa mimpi buruk yang mereka takutkan akhirnya datang. Rupanya, para Tianu telah berhasil menghancurkan pelindungnya dan mereka langsung menyerang dalam jumlah yang sangat banyak. Serangan itu datang tanpa ampun, aura pertempuran memenuhi udara, membawa tekanan besar yang menguncang ke seluruh pulau. Tentu saja Kim Eng Lee dan juga Longkui bisa langsung merasakan kedatangan mereka dan berkata, sepertinya mereka telah datang untuk menyerang. Kedua wanita itu saling bertukar pandang, tak perlu dengan kata-kata, mereka tahu inilah saatnya untuk menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Di luar sana, para Tianu langsung menargetkan bangunan yang ada di Pulau Dewa Alam Liar dan berkata dengan keras kalau tujuan mereka untuk membunuh para penghuninya. Jeritan dan ledakan mulai menggema, niat membunuh terdengar jelas di setiap teriakan musuh, membawa hawa pembantaian yang membuat udara terasa berat. Tentu saja para boneka Pulau Dewa Alam Liar yang telah bergabung dengan kultivator benua langit dan juga klan Dewa Petir, mereka sudah bersiap untuk menghadang para Tianu. Barisan pelindung pulau berdiri tegak, meski jumlah musuh jauh lebih besar. Semangat perlawanan mereka membara, karena kali ini mereka berjuang bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk bertahan hidup. Para Tianu yang hanya memiliki insting untuk membunuh, mereka langsung menerjang ke arah target tanpa berpikir apa-apa. Suara benturan keras langsung menggema, tidak ada taktik, tidak ada ampun, hanya naluri buah yang menguasai segalanya. Sementara aliansi gabungan yang baru saja terbentuk itu, tentu saja mereka tidak memiliki pilihan lain lagi selain menghadapi mereka secara langsung. Meski persatuan mereka rapuh, semua tahu mundur bukanlah pilihan. Setiap pedang yang terhunus membawa harapan terakhir bagi mereka semua. Sementara itu di benua selatan bintang kuno Taichi, terlihat lempengan batu milik Chushu muncul di sana. Di tempat jauh dari medan perang, cahaya lembut muncul di atas tanah suci, pertanda sang pemilik sejati telah kembali. Rupanya Chushu telah kembali ke bintang kuno Taichi sambil membawa telur besar itu bersama dengan Xiaoqi dan juga Li Qin. Wajah mereka tampak letih, namun sorot mata Chushu tetap tajam, seolah dia tahu ketenangan ini hanyalah permulaan dari badai besar. Chushu yang baru sampai di sana merasa lega. Dalam hati dia bilang, akhirnya aku bisa kembali ke sini setelah mendapatkan sumber daonya. Napas lega terlepas dari bibirnya, tapi jauh di dalam lubuk hatinya ada firasat bahwa perjalanan ini belum berakhir. Setelah kembali ke bintang kuno Taichi, si telur berkata, apakah kita sudah keluar dari tempat terkutuk itu? Sungguh luar biasa, bagaimana bisa kau melakukannya? Suara si telur terdengar bergetar, campuran antara kagum dan takut. Bahkan makhluk itu pun tahu, Chushu telah melewati batas yang seharusnya tidak terjangkau. Bukannya menjawab pertanyaan si telur, Chushu langsung menyuruhnya untuk diam karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Seketika suasana menjadi sunyi, hawa tekanan tak terlihat menyelimuti udara. Firasat buruk mulai terasa di dada Chushu. Lalu Chushu memperhatikan keadaan di sekitar sana. Dalam hati dia bilang, kumpulan energi ini begitu kuat. Apakah para Tianu telah mengambil tindakan? Aliran energi liar bergetar di sekelilingnya. Dia tahu
Hanya ada satu pihak yang bisa menimbulkan kegertaran sebesar itu, yaitu para Tiano yang telah bergerak. Dengan cepat Chushu memberikan instruksi kepada para bawahannya. Dia bilang, kalian berdua sembunyikanlah hawa keberadaan kalian dengan baik, lalu ikutlah denganku. Suaranya rendah tapi tegas, tidak ada waktu untuk bertanya, karena mereka tahu Chushu sedang bersiap menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Beberapa waktu kemudian, Chushu akhirnya sampai ke Pulau Dewa Alam Liar, tapi di dalam sana sedang terjadi pertempuran yang hebat antara aliansi gabungan yang melawan para Tiano. Begitu dia sampai ke teritori pulau, hawa kehancuran langsung menyergap. Asap, darah, dan teriakan menyatu menjadi simfoni perang yang mengguncang langit. Melihat hal itu, Liki pun mengutarakan pendapatnya. Dia bilang, Master, dilihat dari pekatnya energi spiritual itu, sepertinya ada puluhan ribu Tiano di bawah sana. Nada suaranya gemetar, pekatnya aura kematian itu membuat udara seakan berhenti bergetar, bahkan napas pun terasa berat untuk diambil. Tapi Chushu tetap bersikap tenang. Dalam hati dia bilang, bukan hanya itu saja, tapi aku khawatir ada Sage Agung yang bekerja sama dengan mereka. Longkui tidak bisa bertindak. Jika dia bergerak, para Tiano juga akan ikut bergerak. Master juga sedang hamil, jadi dia juga tidak bisa bertindak. Di balik ketenangannya, pikiran Chushu berputar cepat. Semua langkah harus diperhitungkan, karena satu kesalahan saja, seluruh Pulau Dewa Alam Liar bisa lenyap dalam sekejap. Wajah Chushu terlihat sangat serius dan kembali berkata di dalam hatinya, tidak peduli bagaimana cara kita menghitung jumlah musuh, kami hanya memiliki 3 Raja Suci yang bisa bertarung. Angin dari pihak musuh terlalu kencang, bagaimana caraku untuk melawannya? Tatapannya tajam menembus cakrawala, namun di balik itu tersimpan beban yang luar biasa berat. Dalam kesunyian itu, satu nama bergaung di hatinya, demi orang-orang yang aku cintai, aku tidak akan mundur. Pertempuran besar akhirnya telah dimulai. Langit Pulau Dewa Alam Liar berguncang oleh pekikan para Tiano. Sementara Chushu berdiri di kejauhan, memandang kehancuran yang semakin meluas. Sekutu terbatas, musuh tanpa akhir, dan waktu yang terus menipis. Namun di tengah gelapnya situasi, ada satu hal yang tidak akan pernah padam, yakni tekad seorang murid yang menentang takdir itu sendiri. Akankah Chushu mampu melawan badai ini? Atau justru tenggelam di bawah kekuatan para Sage Agung? Semua jawabannya akan terungkap di episode selanjutnya. Dan itulah akhir dari episode 151 Manhwa Dewa Kultivasi Ganda. Bagaimana menurut kalian? Meskipun Chushu makin keren, tapi dia juga makin tertekan ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah epik dari murid paling memberontak ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue si Jago Ngora pamit dulu. Karena setiap kisah punya takdir, tapi tidak semua orang mau tunduk padanya.